Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alherat. Saya dari kelas Pendidikan Biologi A. Di sini saya ingin menjelaskan analisis jurnal saya, yakni analisis jurnal ekologi tumbuhan dengan judul analisis jurnal suksesi primer. Adapun analisis saya yaitu sebagai berikut. Nah, hal-hal yang saya analisis dari jurnal ini yakni itu yang pertama ada identitas mahasiswa, yang kedua ada bibliografi penulis, tujuan penulis, fakta-fakta unik, pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan serta konsep utama dari jurnal ini. Nah, yang pertama itu identitas mahasiswa. Nah, nama lengkap saya yaitu Alherat dengan NIM H0318315 dari angkatan 2018, kelas pendidikan biologi A. Nah, tema materi atau tema dari jurnal ini yakni analisis jurnal suksesi primer. Nah, analisis yang kedua itu yakni bibliografi penulis. Nah, nama penulis dari jurnal ini yaitu Retno Prayudyaningsih, Eni Farida, Sumardi, dan Bamban Hendra. Nah, adapun tahun terbit jurnal ini yaitu 2015 dengan judul artikel atau judul jurnal yakni dampak fasilitatif tumbuhan legum penutup tanah dan tanaman bermikorisa pada suksesi primer di lahan bekas tambang. Nah, nama jurnal ini yakni Jurnal Manusia dan Lingkungan dengan volume 22 serta nomor 3. Nah, adapun tujuan penulisan artikel ini atau jurnal ini yakni yang pertama itu jurnal ini bertujuan untuk pemulihan secara alami pada lahan yang bekas tambang kapur TNS melalui penambangan batu kapur dengan metode penambangan terbuka yang meliputi penghilangan vegetasi, pengeboran, dan pengeboman untuk mengeksploitasi material batu kapur yang mengakibatkan kerusakan ekosistem. Nah, adapun fakta-fakta yang unik dari jurnal ini yakni yang pertama itu ada suksesi alami yang merupakan proses penting dalam perkembangan vegetasi terutama pada lahan yang telah mengalami kerusakan seperti lahan bekas tambang kapur. Yang kedua, ada proses suksesi, di mana proses suksesi ini terjadi pada lahan bekas tambang batu kapur yang di mana merupakan suksesi primer. Nah, oleh karena itu terjadi pada areal dengan permukaan batuan dan kekurangan bahan organik serta belum terjadi perubahan oleh aktivitas organisme. Dengan demikian, kondisi tapak lahan bekas tambang kapur tidak mendukung kolonisasi tumbuhan alami. Introduksi tumbuhan penutup tanah terutama lugem, cover crop diperlukan untuk memperbaiki kualitas tapak. Nah, tanaman legum ini memainkan peran yang signifikan secara fasilitator. Nah, terutama dalam suksesi alami. Dengan memperkaya kandungan nitrogen dalam tanah, tanaman legum mampu memanfaatkan N2 untuk hasil bersimbiosis dengan bakteri Rhizobium dan bahan organik yang dihasilkan kaya akan unsur hara nitrogen yang merupakan hara makro esensial bagi tanaman. Nah, dengan hal ini merupakan faktor pembatas utama pada lahan-lahan bekas penambangan terbuka seperti lahan bekas tambang kapur, tanaman cover crop juga meningkatkan bahan organik tanah. Nah, fakta yang ketiga itu yakni adanya klonisasi. Nah, adanya klonisasi pada tumbuhan secara alami di sini pada tapak dan ekstrim seperti lahan bekas tambang kapur juga membutuhkan adaptasi. Nah, salah satunya melalui asosiasi simbiotik antara organisme yaitu mikorisa. Nah, kehadiran fungi mikorisa di sini itu dapat mempengaruhi klonisasi vegetasi di lahan bekas tambang batu bara. Nah, dengan demikian diduga fungi ini itu dapat mempunyai peran penting bagi keberhasilan pertumbuhan tanaman
dalam proses suksesi vegetasi di lahan bekas tambang kapur. Nah, adapun pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan dari analisis ini, yakni yang pertama itu bagaimana sih tercapainya keberhasilan vegetasi dalam mengolinisasikan suatu lahan pada proses suksesi. Nah, apabila telah terbentuk tapak aman pada lahan tersebut. Nah, yang kedua itu bagaimana prosedur kerja pada penelitian ini. Nah, yang ketiga, apa sih alasan atau mengapa kondisi lahan bekas tambang kapur yang terbuka menciptakan kondisi lingkungan mikro yang tidak mendukung perkembangan jenis-jenis tumbuhan alami. Nah, yang keempat itu apa sih dampak dari penelitian ini? Nah, yang terakhir itu analisis yang terakhir itu yakni konsep utama. Nah, adapun konsep utama pada jurnal ini yakni penambangan batu kapur dengan metode penambangan terbuka yang meliputi penghilangan vegetasi, pengeboran, dan pengebuman untuk mengeksploitasi material batu kapur yang mengakibatkan kerusakan ekosistem. Nah, penanaman tanaman legum penutup tanam dengan mempercepat dan meningkatkan kandungan bahan organik dan karbon organik tanah melalui akumulasi seresa. Nah, hal yang sama juga terjadi akibat penanaman tanaman yang diinokulasi mikorisa. Nah, areal pertanaman bermikorisa menghasilkan seresa dengan ketebalan 1,32 cm dengan biomasa 220,48 gram per meter dengan kadar bahan organik tanaman sebesar 3,66% dan karbon organik tanah sebesar 2,03%. Nah, peningkatan kandungan bahan organik di sini dan karbon organik tanah tersebut memfasilitasi perbaikan tapak di lahan bekas tambang kapur. Nah, hal tersebut selanjutnya mempercepat kemunculan jenis-jenis alami pada semua tingkatan habitus melalui peningkatan kerapatan individu dan keanekaragaman jenis pada semua tingkatan habitus. Nah, inilah analisis jurnal dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.